Halo sobat, selamat datang di channel Rental Anime. Semoga sobat semuanya diberikan kesehatan selalu. Kali ini Mimin akan melanjutkan mereview manga One atau webcomic One Punch Man chapter 103, di mana pada chapter sebelumnya terlihat markas asosiasi pahlawan hampir hancur lebur menjadi tape akibat dari kekuatan Esper Tatsumaki. Nasib baik masih berpihak pada bangunan tersebut. Saitama dengan refleks langsung memeluk Tatsumaki dan mengajak Tatsumaki terbang ke langit luas meninggalkan markas asosiasi tersebut. Apakah amukan Tatsumaki hanya sampai di situ saja? Dan bagaimanakah cara Saitama untuk meredamkan amarah Tatsumaki yang sudah meluap-luap dengan tetap teguh memegang perkataan dari Fubuki sebelumnya, yaitu agar tidak melawan kakaknya tersebut, sang tornado Tatsumaki. Tentu saja posisi Saitama sekarang sedang tidak diuntungkan. Jika Saitama diam, maka jadi tape. Jika Saitama melawan, dia akan disalahkan. Semuanya akan Mimin bahas pada manga One chapter 103 kali ini. Sebelumnya saya peringatkan terlebih dahulu, konten ini mengandung spoiler. Jika sobat semuanya tidak ingin terkena spoiler, silahkan langsung tutup video ini. Tanpa berlama-lama, check it out. Manga One chapter 103, di awal scan diperlihatkan pemandangan kedamaian perkotaan di balik langit biru yang cerah dan di bawah awan berwarna hitam yang bergelombang menuju arah Cakrawala. Saat itu diperlihatkan jalanan yang sibuk antar perbatasan kota dengan kota A, yaitu tepatnya menuju ke arah markas asosiasi pahlawan. Terlihat banyak penduduk yang merasa terancam tinggal di kota luar dan mulai berdatangan untuk mencari perlindungan dan tinggal di markas asosiasi pahlawan. Mereka yang berbondong-bondong ke markas asosiasi pahlawan adalah mayoritas orang kaya, dikarenakan para orang kaya sudah mendengarkan kabar tentang perlindungan untuk keluarganya yang terjamin keamanannya walaupun mereka harus mengeluarkan uang yang sangat banyak. Saat itu diperlihatkan sekelompok keluarga kecil yang sedang melakukan perjalanan menuju ke markas asosiasi pahlawan dengan menggunakan mobil MVP. Mereka sudah tidak sabar ingin melihat rumah baru mereka. Keluarga kecil tersebut telah memutuskan menjual seluruh asetnya di luar demi dapat tinggal di markas asosiasi pahlawan. Mereka mengira bahwa jika tinggal di markas asosiasi pahlawan, mereka tidak akan takut lagi dengan serangan monster dikarenakan markas tersebut merupakan tempat tinggal pahlawan kelas A dan kelas S. Di perjalanan, saat mereka sedang asik mengobrol dengan rasa bahagia, terlihat dari jendela tiba-tiba anak mereka melihat sesuatu dari kejauhan di langit yang luas meluncur sangat cepat menuju ke arah mereka. Anak kecil itu mengira bahwa sesuatu di langit tersebut adalah seekor burung. Diperlihatkan sesuatu di langit tersebut ternyata bukanlah seekor burung, melainkan Saitama yang sedang memeluk Tatsumaki meluncur dengan cepat ke arah daratan yang luas. Terlihat Saitama dan Tatsumaki dengan kecepatan tinggi jatuh ke daratan dan terpental-pental layaknya sebuah bola. Terlihat Saitama tetap merangkul Tatsumaki dan tidak melepaskannya. Tatsumaki yang merasa risih mengolok-olok dan memarahi Saitama bahwa Saitama adalah orang yang mesum. Tatsumaki bertanya kepada Saitama bahwa sampai kapan Saitama akan memeluknya terus-menerus. Dirasa tidak ada jawaban dari Saitama, Tatsumaki mencoba melepaskan diri dengan cara memutar-mutarkan tubuhnya dan dengan keras langsung membanting tubuh Saitama di tanah. Terlihat Saitama masih mencengkram tangan Tatsumaki tersebut, mengartikan bahwa yang dilakukan Tatsumaki adalah tidak membuahkan hasil sama sekali. Tatsumaki yang menyerah karena tidak dapat melepaskan cengkraman tangan Saitama, akhirnya angkat bicara sambil marah-marah. Jadi kenapa Saitama tidak mau melepaskan tangannya, dan apakah Saitama sebenarnya adalah menyukai Tatsumaki atau bagaimana? Saitama dengan santai merespon perkataan Tatsumaki tersebut. Jika Saitama melepaskan, maka Tatsumaki akan kabur dari Saitama dan kembali lagi kepada Fubuki. Tatsumaki mendengarkan hal tersebut mengeluarkan ekspresi yang mengejek. Tatsumaki berkata bahwa itu hanya lelucon. Kenapa Tatsumaki harus kabur dari orang yang lemah darinya? Saitama mendengarkan perkataan Tatsumaki tersebut membuatnya telah percaya dan langsung melepaskan cengkeramannya tersebut. Tatsumaki merasa dirinya sudah bebas. Ia pun berkata sambil menyerang Saitama dengan jari telunjuknya bahwa Tatsumaki telah mengakui Saitama tidak akan mati walaupun Tatsumaki melepaskan sedikit lebih besar kekuatannya. Saitama telah terkena serangan Tatsumaki tersebut dengan telak dan terlihat terpental mundur beberapa puluh meter dari Tatsumaki. Ketika Saitama terhenti mundur, Saitama mendengarkan suara gemuruh gempa bumi di sekitarnya. Tiba-tiba terlihat tanah yang mereka pijak hancur dan mulai bertembarangan di udara. Terlihat Tatsumaki mengeluarkan kekuatan espernya dengan mengangkat seluruh tanah dan bebatuan di sekitar area mereka. Tatsumaki memutar-mutarkan tanah dan bebatuan tersebut sehingga membentuk suatu angin tornado yang sangat besar. Scan berganti dan memperlihatkan di markas pusat asosiasi pahlawan, tepatnya di ruangan pusat kendali. Terdengar sirin yang menunjukkan keadaan gawat darurat. Terjadi sebuah fenomena bencana alam yang dengan jarak kurang lebih dari 2 km dari arah barat laut asosiasi pahlawan. Mereka terkejut saat melihat radar cuaca yang menunjukkan bahwa seluruh awan berkumpul menjadi satu dalam satu titik tersebut, sehingga mengakibatkan sebuah badai angin tornado yang sangat besar muncul. Mereka mengira hal tersebut disebabkan oleh monster level bencana naga.
Mereka sangat panik dikarenakan menurutnya tidak cukup pahlawan untuk mengatasi ancaman tersebut. Mereka terpaksa menghubungi pahlawan kelas S yaitu Metal Knight. Akan tetapi hal tersebut sia-sia dikarenakan Metal Knight tidak dapat mereka hubungi. Lalu Shin pun berpindah lagi di luar markas Asosiasi Pahlawan. Terlihat sebuah pemandangan mengerikan pada area tersebut. Terlihat Tatsumaki telah mengeluarkan kekuatan espernya sehingga ia dapat mengeluarkan sebuah pusaran tornado batu di sekitarnya. Tatsumaki tanpa membuang waktunya langsung menghujani Saitama dengan bebatuan tersebut. Terlihat si botak Saitama dengan santai menghindari seluruh serangan hujan batu dari Tatsumaki tersebut. Saat mereka sedang bertarung, tiba-tiba dari kejauhan terlihat sebuah mobil MVP akan melewati jalanan tersebut. Anak laki-laki dari anggota keluarga tersebut telah melihat bahwa badai tersebut disebabkan oleh pahlawan kelas S peringkat 2 yaitu Sang Tornado Tatsumaki. Anak tersebut terkejut dan merasa sangat senang melihat pahlawan idamannya sedang bertarung di hadapannya. Ayah dari keluarga tersebut mengeluarkan keringat dingin saat melewati jalan tersebut dan langsung menancapkan gasnya untuk segera menjauh dari badai tersebut. Mereka ketakutan dan mengira bahwa Tatsumaki sedang melawan seekor monster yang sangat serius. Di saat mereka pergi menjauh, secara menjutkan tiba-tiba beberapa bebatuan dari tornado Tatsumaki menuju ke arah mereka. Saitama yang menyaksikan hal tersebut dengan refleks cepatnya langsung memukul bebatuan tersebut sehingga membuat keluarga tersebut terselamatkan. Saitama memarahi Tatsumaki bahwa itu tadi sangatlah berbahaya. Saitama menyuruh Tatsumaki agar melihat dulu sekelilingnya sebelum dia menyerang. Ternyata Tatsumaki menghiraukan perkataan dari si butak Saitama tersebut dan langsung menyerang Saitama dengan bebatuan tornado lagi. Saitama dengan refleks cepatnya langsung menepis batu tersebut, akan tetapi dia tidak sengaja mengarahkannya ke mobil MVP tersebut. Dengan gerakan kilat, Saitama bertujuan akan menyelamatkan keluarga tersebut, akan tetapi aksinya tersebut sia-sia dikarenakan Tatsumaki telah mengangkat mobil tersebut dengan kekuatan espernya. Anak kecil yang berada di dalam mobil tersebut terlihat sangat senang dikarenakan dia dapat bertemu sedekat itu dengan pahlawan idamannya. Di sisi lain, Tatsumaki sambil melayangkan mobil tersebut terus mencaci maki Saitama dan mengolok-olok Saitama dengan sebutan si botak. Terlihat Saitama yang jengkel mendengarkan perkataan Tatsumaki tersebut. Saitama membalasnya dengan memanggil Tatsumaki si cebol kampret sialan. Terlihat perkataan Saitama itu pun langsung diambil hati oleh Tatsumaki dan membuatnya sangatlah marah. Tatsumaki menurunkan mobil tersebut dan tanpa membuang banyak waktu langsung melancarkan sebuah gelombang kejut es bertekanan tinggi ke arah Saitama secara berkelanjutan. Saitama yang mengetahui serangan Tatsumaki tersebut menganggap bahwa Saitama akan diajak terbang lagi oleh Tatsumaki. Terlihat Saitama menerima dengan telak serangan Tatsumaki tersebut sehingga membuat jaketnya mengelupas dengan seketika. Tatsumaki melihat Saitama yang tidak terpental secara langsung menambahkan kekuatan es pertekanan tinggi gelombangnya dan dengan seketika membuat Saitama terpental dan terbang melayang lagi. Di saat Saitama akan menyadari bahwa jaketnya telah rusak dan dia diterbangkan oleh Tatsumaki, tiba-tiba Shin pun telah berakhir. Anjay, seru parah nih sob. Jika di versi Murata Sensei di masa depan, pastinya sangat epic efek pertarungannya pada chapter kali ini. Spoiler, next chapter masih pada pertempuran yang epic antara Saitama melawan Tatsumaki. Selain itu, akan diperlihatkan Sonic ikut campur dalam pertarungan mereka berdua. Jadi tunggu saja ya sob, insya Allah akan Mimin buatkan videonya dan akan Mimin upload besok. Jika sobat ingin melihat full story antara Saitama melawan Tatsumaki, sudah Mimin buatkan videonya sendiri. Silahkan sobat cek pada deskripsi, sudah saya cantumkan linknya ya sob. Jika sobat ingin berlangganan dengan channel saya Rental Anime, silakan saja dengan tombol subscribe dan nyalakan lonceng kalian agar mengetahui update terbaru video setiap hari dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. See you next time dan bye.